Selamat malam semuanya, balik lagi di Opini Tengah Malam, masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Hari ini kita akan bahas konspirasi react dari pendengar kita yang memberikan skrip ya. Yang pertama adalah kasus Putri Duyung di Kepulauan K, Maluku. Dan yang kedua ada pulau ya sebutnya ya? Kumari Kandam, Lumeria, kontinen yang hilang. Iya, itu dari Pumba, dia mengirimkan skrip. Jadi ada 2 skrip yang akan kita bahas. Jujur kita bertiga juga belum baca seperti apa. Jadi ini adalah segmen yang meriak dan kita baca dan kita akan kasih opini kita. Jadi buat kita terkejut lah. Thank you buat Rizal dan juga Pumba. Dia yang ngirim di email, satu lagi di Discord. Opini Tengah Malam punya Discord untuk diskusi-diskusi lah gitu. Oke, siap bro? Boleh. Langsung bacain guys. Gantian kita. Kasus Putri Duyung di Kepulauan K, Maluku tahun 1943. Tentara Jepang konon melihat Putri Duyung selama Perang Dunia Kedua. Makhluk setengah manusia, setengah ikan. Apakah Anda percaya atau tidak? Makhluk seperti ini sering muncul dalam cerita dari berbagai belahan dunia dan budaya. Ada sebuah kasus menarik yang dilaporkan oleh tentara Jepang di Kepulauan K, Maluku, Indonesia pada tahun 1943. Kepulauan K yang dikenal juga sebagai Kepulauan Kai terletak di bagian tenggara Kepulauan Maluku. Kepulauan ini memiliki luas sekitar 1.440 km persegi dan terkenal dengan pantai-pantai yang indah serta pemandangan alam yang masih alami. Di pulau yang indah ini terjadi sebuah kejadian yang sangat aneh dan misterius. Pada tahun 1943, tentara Jepang yang ditempatkan di sebuah pulau kecil dan terpencil di Kepulauan K melaporkan melihat makhluk-makhluk aneh di air yang tampaknya memiliki anggota tubuh dan wajah mirip manusia, tapi dengan mulut seperti ikan mas. Anjay. Ikan mas anjing. Makhluk-makhluk ini digambarkan memiliki tinggi sekitar 150 cm, kulit merah muda dan duri mencolok di kepala mereka. Berbeda dengan Putri Duyung yang biasa, makhluk ini tidak memiliki ekor ikan, melainkan 2 tangan dan 2 kaki. Loh, bukan manusia dong. Putri Duyung dong. Beberapa kali makhluk ini terlihat sedang bergerak di dekat pantai atau di laguna. Dalam satu kejadian, 2 makhluk aneh terlihat sedang bermain di laguna, sementara yang lainnya terlihat berenang di dekat pantai dengan cara mirip gaya dada manusia. Salah seorang tentara terkejut menceritakan bahwa ia melihat salah satu makhluk itu di pantai pada malam hari. Awalnya ia mengira itu adalah anak kecil, tapi setelah makhluk itu berbalik, ia melihat wajahnya di bawah cahaya bulan dan menyadari bahwa wajahnya tidak biasa. Makhluk itu kemudian segera berlari ke air dan tidak muncul lagi. Meskipun tentara Jepang bingung dengan penampakan ini, makhluk-makhluk itu sudah dikenal oleh penduduk asli setempat. Ketika ditanya, warga desa mengatakan disebut orang ikan, bro. Kayak pengen dibikin film dah. Apaan? Ada orang ikan. Sutradaranya bagus ya? lagi. Judulnya ya? Ada. Cari dulu ya. Oh iya tuh ada tuh. Udah keluar ya? Mike Wilwan yang bikin The Buffalo Boys kalau nggak salah ya? Apa siapa ya? Iya benar. Oh. Iya benar nih, Pacific 1942. Iya berdasarkan urban legend ini berarti. Posternya keren bro. Tuh kayak apa, makhluk Creature of the Black Lagoon. Tapi yang ini lebih dibuat serem ya. Iya bro. Oh berarti ini terkenal ya kasusnya ya? Iya, kayaknya kayak cerita rakyat gitu. Cerita rakyat makhluk. Trailernya udah keluar tuh tadi. Ada ya? Kayaknya sih keluarnya kayak di festival gitu kali ya, di luar negeri gitu filmnya. Nah, dalam bahasa Melayu lanjut lagi, orang berarti manusia dan ikan berarti ikan ya. Yang artinya manusia ikan. Warga desa mengatakan kadang-kadang makhluk ini tertangkap dalam jaring. Dan jika ada lagi yang tertangkap, mereka akan memberitahukan tentara Jepang. Suatu malam, sersan tim pengawasan Taro Horiba dipanggil oleh kepala desa setempat. Horiba diberitahu bahwa orang ikan ditemukan mati di pantai pada hari itu, dan jenazahnya bisa dilihat. Sersan Horiba terkejut dengan apa yang dilihatnya di halaman rumah kepala desa. Horiba menggambarkan makhluk mati itu memiliki panjang sekitar 160 cm, rambut coklat kemerahan sepanjang bahu, dan duri di sepanjang leher. Kok gue percaya ya? Wajahnya sangat jelek kali, dengan fitur mirip manusia dan primata, hidung pendek, dahi lebar, dan telinga kecil. Mulutnya lebar seperti ikan mas tanpa bibir dan penuh dengan gigi kecil berbentuk jarum. Jari tangan dan kakinya panjang dan berselaput. Horiba juga melaporkan ada ganggang yang menempel di seluruh tubuhnya. Meskipun telah melihat orang ikan beberapa kali, Horiba masih bingung dengan apa yang dilihatnya di rumah kepala desa.
Tidak ada makhluk yang dikenal di pulau itu yang bisa menjelaskan makhluk mati tersebut. Dan pemandangan itu sangat mengganggu dirinya. Setelah kembali ke Jepang, Horibu menceritakan pengalamannya dan meminta para ahli zoologi untuk menyelidiki fenomena ini. Tetapi tidak ada yang menganggapnya serius. Apalagi ia tidak mengambil foto yang membuatnya semakin dipandang sebelah mata. Apa sebenarnya yang dilihat oleh tentara Jepang ini? Apa yang ada di jenazah ditemukan di rumah kepala desa itu? Mungkin ada makhluk nyata yang mendasari kasus ini. Warga setempat sepertinya berpikir begitu. Jadi ini menjadi contoh klasik tentang bagaimana makhluk yang sudah dikenal oleh penduduk lokal mengejutkan orang asing. Tampaknya menambahkan makhluk-makhluk misterius ini tidak hanya hasil imajinasi liar tentara Jepang yang berada di tanah asing dalam kondisi yang keras. Orang ikan. Gimana tapi Fish lu? people. Orang ikan. Cari bentukannya guys. Dulu pernah ada ininya juga anjir, apa namanya? Acaranya lu di HP. Denny manusia ikan. Orang ikan, tapi menarik sih. Unik. Maksudnya apa? Kayak ini sih ya, apa? Aduh, hewan apa ya? Yang kayak di game atau di film ya? Oh, Shape of Water. iya, Shape of Water ya. Bener. Unik banget ya. Tapi maksudnya bukan ini bro, bukan Putri Duyung yang mermaid. Iya, creature. Dan kita nggak tahu dia jahat atau enggak, memakan apa. Cuma tahu-tahu ada aja. Tapi kalau tadi dia bilang pernah ada mayatnya, kok gua kayak apa ya? Harusnya ada fotonya gitu loh. Tapi kan 1943. Tahun Jepang harusnya bawa foto. Menarik sih, tapi gue kalau seandainya ini jadi urban legend, maksudnya kayak ya maksudnya terbentuknya cerita ini dari mana gitu? Iya sih. Portable kamera, iya. Kamera. Udah ada sih harusnya sih. Kan biasanya kalau Cuma Tentara bawa ya. tentara kan udah tentara apa sih, kayak wartawan, bukan wartawan ya, kayak ininya tentara di bawa kamera biar. Cuma gue nggak tahu ya di kondisi perang itu seperti apa ya. Kayaknya sedikit sih kemungkinannya yang tapi bawa. 1942 kayaknya masih baru banget kan menjajah kan 1942 Jepang. Lupa. 3 tahun. 3 tahun ya. Iya. 43 ini baru setahun dia kayaknya. Anjir. Menarik nih si manusia ikan ini. Lalu Ada gimana nggak tuh? ya? Nih? Pengen ada ya? Iya sih. Kalau Seru creature ya. banget sih. Tapi kok kayaknya ini karena creature itu sih, karena makhluk yang bukan duyung yang benar-benar duyung gitu loh. Iya. Keren penggambarannya ya, keren bro. Kayak Aquaman anjir. Iya kayak Hidup di Aquaman. air gitu. Tapi bentukannya masih manusia. Dia juga belum tahu kan sebenarnya dia jahat apa enggak kan? Iya makanya. Tapi kalau dilihat dari giginya sih harusnya dia kayak karnivora ya makannya. Iya. bener. Karena tajam ya. Karena tajam-tajamnya Makan itu. ikan berarti dia. Iya. Hmm. Ikan makan ikan. Tapi penasarannya karena dia berbentuk manusia, misalkan ada gitu ya. Apakah dia related sama kita ya? Karena ini strukturnya mirip Iya kita. dong. Iya dari Tadinya mana? gue mikir ya. Maksudnya cabangnya sama gitu. Iya, kalau seandainya emang dia nggak ketemu dan ditemuinnya mayat, gue mikirnya kayak udah tentara Jepang lagi melakukan misi dengan berenang pakai sepatu katak gitu loh. Jadi dilihatnya awalnya orang nggak tahu, orang kita kayak Iya. apa nih karena Ya, dari jauh gitu. urban loh. legendnya bisa berawal dari situ sih. Kayak spy atau apa kan gitu. Iya, kayak spy Yang gitu. emang bergeraknya di air gitu. Terus orang lihat apa terus dia kabur spy-nya. Cuma ketika tadi di dalam ceritanya tiba-tiba ditemukan mayatnya, nah itu yang jadi pertanyaan gitu. Dan dia melihat bentuk giginya dan sebagainya gitu. Keren. Tapi kalau dari manusia mantap ya. Gimana tuh ya? Evolusi bro. Iya. Evolusi dari kita Apa yang- beradaptasi di air. Kita kan dulu ikan. Gila. Iya kan? Iya bener sih. Dulu kita ikan loh. Itu yang nggak sempat ke ini, ke monetize. Nggak sempat ke monetize jadi manusia bro. Jadi baru setengah kayak gitu. Keren bro. Tapi mungkin ya kalau itu creature dari bawah yang dalam-dalam banget gitu. Cuma setahu gue kayaknya yang gue tahu ya, yang bawah pun nggak bisa hidup di atas kan? Iya. Pressure-nya gitu kan? beda. Kalau dia ke atas bentuknya langsung beda dia. Iya. Kita pernah bahas sudah lalu. Menarik Rizal nih, gue suka nih konspirasi kayak gini nih. Ini baru sih. apa ya, ngeriaknya bagus juga gitu tentang manusia ikan gitu. Ada penasaran nih seorang ikan Indonesia, ada nggak? Nggak ada dia. Semoga Ada nggak di ini apa di budaya lain gitu? iya nih Apa cuma di Maluku doang? mitos orang ikan.
dari bentuknya maksudnya pendek loh. Gua kan 160 cm kan. Ya 150, 1,5. Iya 1,5 cm. 1,5 meter. 1,5 meter kan lumayan. Pendek sih. Serem ya. Cuma kalau jalan juga ngeri, Vet, maksudnya, Vet. Kayak kerdil gitu, kerdil. Iya. Gak ada cuy. Gak ada sih. Bener-bener. Oh adanya ini nih. Apa nih? Dari detik guys. Aneh, Fosil tapi ini. nyata ada manusia ikan di Indonesia dari Kanada. Dari Indonesia diekspor bro. Dibeli. Ini Museum, masuk museum. Sosok manusia Apa ikan tuh? anjing. fosil ini berarti. Anjing 2,9 miliar cu. Tapi Ditawar beneran. sama replace Coba untuk masuk benda aneh. atas. Mumi ya. Tapi kalau seandainya ini kalau ini ini berarti benar fosil kan? Enggak lah. Apa Ini enggak? sculpture juga bisa. Orang mahat. Ini kali Vet sebenarnya Vet. Lebih kayak jenglot ya, serem juga anjir. Kurang lebih ya. Iya. Kayak gini ya bentukannya. Kurang lebih bentukan gitu, serem tuh. Mungkin yang masih kecil ya. Ya mantep lah. Oke lah, kita lanjut ke skripnya Pumba. Coba sini gue bacain. The Lost Continent in the Indian Ocean, Kumari Kandam. Kumari Kandam adalah sebuah benua hilang yang terletak di benua Hindia. Sebuah benua kuno yang maju dihuni oleh suku Tamil dan menghubungkan antara India Selatan, Madagaskar, dan Australia. Istilah Lumeria berawal dari akhir abad ke-19. Philip Selater, seorang ahli geologi Inggris, bingung dengan keberadaan fosil lemur yang ada di Madagaskar dan India, tapi tidak ditemukan di daratan Afrika dan Timur Tengah. Studi juga membuktikan bahwa lemur tidak berkembang secara independen di India maupun Madagaskar. Tentu hal yang aneh lemur dapat bermigrasi dari benua satu ke benua lainnya. Lemur tuh apa sih? Itu binatang yang Oke, ini ya. kecil itu Madagaskar ada di film. Ya siapa? Yang meluk-meluk kaki terus ya? Iya kayaknya. Oh iya. Lalu ia berhipotesis bahwa terdapat benua yang besar menghubungkan India, Madagaskar, dan Australia di Samudra Hindia. Madagaskar dan India pernah menjadi bagian dari benua yang lebih besar, kata Sclater pada artikelnya tahun 1864 yang berjudul Mamalia Madagaskar. Lalu si Sclater ini menamai daratan yang hilang tersebut dengan Lemuria. Nasionalis Tamil adalah salah satu kelompok yang meyakini tentang keberadaan Lemuria. Istilah Kumari Kandam pertama kali muncul pada abad ke-15. Kanda Puranam versi Tamil dan Kanda Puramam. Cerita mengenai tanah kuno yang tenggelam oleh Samudra Hindia telah dicatat dalam banyak karya sastra Tamil. Dalam catatannya, terdapat sebidang tanah milik raja-raja Pandian yang sudah hilang di telan samudra. Tanah yang tercatat hilang tersebut adalah Kumari Kandam. Jadi ini kita ngebahas tentang kayak The Lost Island gitu ya? Iya nggak sih? Bhagavata Purana, sebuah kitab berbahasa Sanskerta yang menceritakan kisah seorang penguasa Dravida Manu yang dikenal sebagai Satyavrata. Manu selamat dari bencana banjir setelah membangun perahu yang dibimbing oleh Dewata. Mirip cerita Nuh dengan Bahtera dalam agama Samawi. Kenapa ini ya satu cerita core di bumi itu selalu banyak versi gitu ya? Khususnya Nuh ya? Pernah ada penjelasannya gitu ya? Ya awalnya dari cerita yang Sumeria, Gilgamesh kan juga ada cerita banjir. Ya. Jadi mungkin semua agama, semua budaya kan pasti pernah diceritain tentang cerita Gilgamesh. Mereka mengadaptasi versi mereka sendiri. Mungkin. Ntar gue mau bahas sedikit film Heretic deh, menarik tuh. Sedikit tambahan dari penulisnya nih ya. Dia pernah dengar kan si Manu adalah sosok selamat dari banjir. Itu kenapa keturunan Manu disebut manusia. Anjay. Mantap loh teori lu. Dia dibimbing ke tempat yang aman oleh Dewa Wisnu yang menjelma menjadi ikan yang menarik perahu melalui banjir. Kisah ini juga disebut dalam kitab Matya Purana. Meskipun kitab dari kisah ini tidak menunjuk atau menyebutkan ke lokasi spesifik.
Ketika Kumarakandam tenggelam, penduduknya menyebar ke seluruh dunia dan mendirikan berbagai peradaban. Sehingga terdapat klaim bahwa tempat lahirnya peradaban manusia berasal dari benua yang hilang. Menurut para peneliti dari Institut Oceanografi Nasional India, permukaan laut lebih rendah 100 meter sekitar 14.500 tahun yang lalu. Dan naik 40 meter pada 10.000 tahun yang lalu. Pemanasan global yang meningkat pada saat itu yang membuat naiknya permukaan laut dan mengakibatkan banjir berkala dan menenggelamkan daratan prasejarah tersebut. Oleh karena itu, dikatakan sangat memungkinkan bahwa pernah ada jembatan yang menghubungkan pulau Sri Lanka dan daratan India. Jembatan Adam disebut juga Ramasetu. Jembatan yang berupa rangkaian alami dari batu kapur, pasir, lumpur, dan kerikil. Jembatan tersebut terletak di Selat Palk, membentang sepanjang 48 km dari daratan India hingga Sri Lanka. Dalam epik Hindu kuno juga terdapat cerita tentang Rama yang ingin menyelamatkan istrinya, Sita, dari Raja Iblis Lanka, Ravana. Rama bersama pasukan Wanara atau manusia kera yang dipimpin oleh Hanuman membangun jembatan ini atas saran Dewa Laut, menggunakan batu-batu besar yang mengapung di atas air. Oke, meskipun belum ada bukti yang mendukung keberadaan mengenai Kumarikandam, cerita ini tetap menarik dan dapat mencerminkan kekayaan mitologi dari budaya Tamil. Jai. Ini menarik sih. Jadi kayak Kumarikandam. iya, The Lost Island gitu yang Itu di mana berarti itu? menghubungkan ini kan ya. Si Kumari. Ya, kalau di skripnya ini sih kayaknya dia mengkoneksikannya dengan kehilangan Lemuria. Kalau Lemuria itu kan Lemuria memang tuh gede ada- banget tuh. Pokoknya kita sempat bahas di mana ya? Kayaknya di Adam and Eve deh. Pernah Iya, itu deh. Di Adam and Eve kalau nggak salah saya ingat gue. Soalnya kan bahas banjir juga. Nah dia mengkaitkan si Kanda siapa tadi? Kumarikandam ini sama si Lemuria ini nih yang sempat tenggelam. jadi tuh si Australia sama Lemuria tuh nyatu. Gila, hilangnya banyak juga ya. Ini kan kontinen soalnya. Kontinen bahasa Indonesia? Benua. Ya benar. Menarik sih. Kandam Ini menarik Lemuria. Mantep juga ya. Nah ini tapi kalau tadi ini thank you ya buat siapa namanya Pumbah, salah satu pendengar opini tengah malam untuk skripnya. Gue tuh nggak tahu ya, ini gue mau bahas dua hal. Yang pertama, kenapa kita pernah bahas sih ya, maksudnya terjadi kejadian yang benar-benar besar di bumi itu jadi punya banyak versi gitu. Maksudnya bukan banyak versi sih, banyak cerita gitu. Berarti secara tidak langsung ya kita ngomongin ya, ini open minded, balik ke open minded kayak Nuh gitu, atau tadi nih cerita yang di sini dan lain sebagainya gitu. Ya benar terjadi, maksudnya bencana itu benar adanya gitu, dan benar ada orang yang disuruh buat perahu gitu. Kayaknya semuanya menyebutkan itu kan, disuruh buat perahu gitu dan lain sebagainya gitu. Itu satu. Sama yang kedua adalah ketika gue nonton film Heretic, gue nggak tahu tuh Heretic bener apa enggak, tapi gue belum riset ya. Itu salah satu film bagus juga. Dia kitab apa ya namanya sih? Lupa gue. Mormon. Iya, kitab Mormon. Tapi bener ada ya Mormon ya? Kitab Mormon. Ada. Kitab Mormon. Itu tuh sempet ada satu yang ngebuat gue kayak anjing, ini bener nggak ya? Gue belum ngecek sih, gue belum memvalidasi, tapi nanti mungkin gue akan validasi setelah ini karena ini baru pengen diskusi ke kalian gitu. Dia sempat bilang kayak apa? Karena dia kan tentang agama, gue lupa, Kristiani lah, antara Kristen atau Katolik. Kayaknya Katolik ya, setahu gue. Tapi dia atau Kristen gue lupa. Pokoknya yang sistemnya kayak door to door gitu kan. Mau coba menjelaskan tentang agama gitu lah. Pokoknya pas ada satu karakter antagonisnya tuh bilang, ya lu coba deh di 25 Desember tuh yang lahir bukan cuma Jesus gitu. Tanggal 25 tuh ada dewa-dewa yang lain tuh disebutin satu-satu. Iya, ada apa aja? Ada lumayan banyak ya disebutin sih. Nah, bener kan emang Yesus nggak lahir tanggal 2 Desember kan? Iya, Yesus nggak lahir tanggal 25 ya, setahu gue deh. Nah, itu gue lupa deh pokoknya, tapi kayaknya ini sorry ya kalau salah nanti coba direvisi ya. Setahu gue juga memang sebenarnya tanggal 25 Desember itu sebenarnya perayaan ulang tahunnya Dewa Mitras, Dewa Romawi kuno. Pokoknya kan kita pernah cerita yang Konstantinopel tuh kalau nggak salah. Gue coba Rajanya Konstantin tuh. Dia kan yang ngesahin Katolik kan agamanya. Nah dia ngubah tanggalnya Yesus lahirnya jadi tanggal 25 Desember supaya kita merayakan
di tanggal itu. Oh. Cuma gue lupa tanggal aslinya. Gue nggak pokoknya tahu di pertengahan. sih. Baru tahu gue, baru kepikiran juga itu pertanyaan di otak gue. Nih. Tapi diubah soalnya. National Geographic, kapan sebenarnya Yesus lahir? Tampaknya bukan pada Mei kayaknya deh. 25 Desember. Nah, Soalnya gue pertengahan. nih, kelahiran Yesus Kristus diperingati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Ini National Geographic ya, dengan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Namun sebagian besar ahli sepakat bahwa ia tidak lahir pada hari itu, atau bahkan pada tahun 1 Masehi. Para peneliti berspekulasi bahwa Gereja Katolik Roma memilih 25 Desember karena berkaitan dengan titik balik matahari musim dingin dan Saturnalia, sebuah festival yang didedikasikan untuk dewa Romawi Saturnus. Gereja juga dapat mengkooptasi festival pagan yang populer ini serta perayaan musim dingin agama-agama pagan lainnya. Dengan memilih hari itu untuk merayakan ulang tahun Yesus, menurut ilmuwan teologi Ignazio dengan bla 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 blanya, namun tidak ada yang tahu persis kapan Yesus sebenarnya lahir. Dikutip dari Life Science, beberapa ilmuwan percaya bahwa Yesus lahir pada tahun 6 sebelum Masehi atau 4 sebelum Masehi. Keyakinan ini sebagian didasarkan pada kisah Alkitabiah tentang Raja Herodes Agung. Ya ini kalau dari si National Geographic sih, tapi masih asumsi sih. Maksudnya mereka kayak ininya dan lain sebagainya. Tapi gimana juga cara taunya lahir Yesus, gue juga nggak ngerti. Anjing, orang bisa tahu cara gimana? Nggak ada rekornya kok. Cuma ini yang di film itu yang gue baru tahu gitu ya. Dia bilang, Fet, emang ya lu perlu percaya gitu lahirnya. Ini gue bukannya ini film ya. Emang lu percaya lah tanggal 25 Desember tuh ya iya benar gitu. Misal lahirnya Yesus, tapi ada berapa banyak dewa yang lahirnya tanggal di hari yang sama, di tanggal yang sama. Itu disebutin ya? Ada apa? Krishna juga ya? Kalau di film itu disebut Krishna, belum baik banget, Fet. Di situ jadi kayak tadi gue jadi maksudnya balik ke cerita Lumeria ini lagi ya. Maksudnya gue nyambung kayak yang tentang kejadian Nuh aja nih versinya ada gitu loh. Jadi kayak banyak version gitu loh. Dia mempertanyakan itu di ini. Keren sih. Kayak gitu, Bro. Tapi kalau balik ke sini gitu. Kayaknya gue kalau seandainya ngomongin tentang kayak pulau-pulau yang hilang dan lain sebagainya, mungkin aja sih gitu. Kan kayaknya gue lupa kita pernah bahas apa enggak, tapi setahu gue peta zaman dulu tuh semua nyatu kan. Kayak daratannya gitu loh. Mungkin nggak semua kali, kebanyakan nyatu gitu. Iya. Bener-bener nyatu gitu. Makanya orang bisa ininya. Gue juga lebih gampang percaya sama kasus yang ini sih. Iya ini. Karena bisa aja sih terjadi. Namanya juga laut gitu, pasti kan ada yang lebih pasang surutnya kan. Kalau menurut gue ya. Iya. Jadi orang kayaknya tuh menspekulasikan apakah cerita-cerita yang ada di kitab tuh Lemuria ini, Bro. Yang benar-benar tenggelam. Tapi kan ada orang yang selamat tuh lewat seseorang yang bikin kapal gede gitu. Mereka lah yang menceritakan gitu sih. Lemuria ini, Bro, misterinya. Menarik sih dia jadiin episode sendiri. Tapi ini satu lagi pertanyaan gue nih, Bro. Ada nggak sih diceritakan ya entah kita pernah bahas apa enggak, tapi kayak kenapa sih bahasa kita beda-beda gitu? Kalau based on science-nya? Ya apapun. Gue menanya ini, kenapa kita bahasanya beda-beda gitu? Kalau agama dulu. Kalau Bible kan itu Menara Babel. Oh iya ya, kalau itu gue tahu. Karena Menara Babel. Mau bangun tower. Mau sampai ke Tuhan. Kalau kata bumi datar kan nggak bisa tuh, karena dikubah, ya kan? Kalau karena sainsnya nggak tahu deh. Kenapa tuh? Karena sains. Oh iya deh, ini bener, Fet. Menara Babel akhirnya pas Menara Babel dihancurin, semua orang kayak bingung. Lah lu ngomong apa gitu kan? Iya. Akhirnya pada lalu kenapa begini gitu kan? Abis itu malah jadi ada yang ngerti ngomong satu sama lain, akhirnya berkumpul jadi kelompok gitu ya? Mungkin. Lu ketawa anjing. Ya lucu gitu, tau abis runtuh langsung ngomongnya nggak jelas. Nggak ngerti. Kayak gitu. Iya, gue nggak tahu, tapi kalau dari segi sciences, ya gimana? Logika aja sih orang menyebar punya kelompok masing-masing yang bikin bahasa sendiri. Ya. Kayak kita bikin bahasa sendiri aja. Oh ya minum gitu. Tapi bisa nggak sih kita bikin bahasa sendiri sebenarnya? Ya bisa lah. Kita sepakatin gitu. Ya bisa. Itu kuy. Bikin bahasa sendiri kan aja. Itu kan dibalik, Fet. Coba tetap aja udah menjadi
pengertian Iya. baru. Tapi setahu gue ya, Tobrut. itu singkatan anjing. Tapi setahu gue kan kalau di apa, gue pernah belajar apa, filosofi komunikasi gitulah, filosofi. Jadi intinya bahasa tuh terbentuk karena kesepakatan, karena semua kayak karena kesepakatan. Kayak kenapa gue sebenarnya menarik sih sama pelajaran filosofi, gue suka. Misalnya kenapa ini namanya plastik nih. Ini apa? Pertama disebut pernah menulis ini apa gitu. Plastik, enggak, salah, ini sapi, dia ngomong gitu. Ya enggak, plastik, kita mau nunggu. Aneh banget nih dosen. Ini sapi. Ya tapi kalau kita semua sepakat 40 orang ini adalah sapi, ya ini akan jadi sapi untuk di kelas ini gitu. Lo kan bilang ini sapi gitu. Ini adalah sapi adalah plastik gitu. Itu tergantung kesepakatan kita gitu. Berarti kayak Iya, gitu, pasti. kurang lebih sih. Iya, terbentuknya ini kayak ya. gitu. Cuma pasti. pasti ada satu pencetusnya, yaitu apa? Latin ya, salah satu bahasa terlias kan. Iya. Kan kita juga semua ngikut Latin, Bro. Inggris ngikut Latin semua. Bahasa-bahasa terus mereka mungkin menyebar karena Baru adaptasi ya. karena apa? Ngomong kayak tadi you jadi kue, ya akhirnya berubah semakin seiring berjalannya waktu. Tapi ada- plastik, Inggris juga plastik. Ada berapa ya total bahasa ya? Seluruh dunia ya? Anjing. Sampai maksud gua, iya banyak banget. Dan kayak akhirnya ya karena dari kecil misalnya tinggal di satu tempat, lidahnya juga menyesuaikan gitu. Ketika kita ngomong bahasa jadi kita ada susah gitu ya. Iya, iya. Dan lain sebagainya gitu. Makanya ada orang Thailand rada aneh kalau ngomong bahasa Inggris kadang kan. Kalau itu udah terlalu udah- jauh sih. Kayak gitu. Kumari Kandam. Menarik. Tapi kalau misalnya si Kumari Kandam Masih ada? kita Enak ya? enak. Apaan kita apaan? Kita pasti banyak nih dari Kumari Kandam ke negara Oh. kita. Deket soalnya. Gue kira kita maksudnya jadi deket gitu, mau kemana? Oh. Mau ke Afrika. Oh, bisa lewat Kumari Kandam, Iya. transit. Iya. Dari Kumari Kandam ke sono. Tapi pasti mereka banyak nih ke tempat kita nih. Iya. Jadi influence kita. Jadi Malaides kita. Iya, bener bro. Mirip-mirip. Bener. Iya kan? Banyak yang ke Indonesia kita jadi Tamil budayanya pasti. Menarik sih. Keren sih, keren sih. Gue suka sih sama konspirasi-konspirasi tentang peradaban yang hilang gitu ya. Kayaknya Indonesia menurut gue kalau ngeliat dari peta ya salah satu negara dengan pulau yang kepisah-pisah sendiri gitu loh. Iya. Iya, dulunya gimana nyatu kan? Iya, pasti kan dulunya pasti ini semua Kan bareng. ada Gitu. konspirasinya ya? Yang Sumatera Jawa. Iya deh. Kayak pernah ada deh. Kayak pernah ada deh, kayak pernah lewat sekelibat konspirasinya gitu. Tapi Jakarta ini Pulau Jawa mau tenggelam katanya kan. Jakarta turun berapa ini. Tapi ada possibility sih misalnya 1000 tahun lagi kita mungkin tenggelam lagi gitu loh. Ya, ada main Pindah. udah terjadi ya? Iya. Iya kan? Kapan ya yang nextnya waktu itu gue lupa lagi kan. 2000 berapa? Masih Sih 2100-an gitu ya. iya, jauh. Oke. Kepo sih gitu. Tapi kalau yang Bali Jawa, tau nggak? Mitos. Kenapa? Waktu itu belum Oh, nggak boleh ada bikin ini karena jembatan. apa? Oh, nggak boleh ada selat. Apa? boleh Bukan, jembatan. nggak boleh bikin jembatan kan dekat tuh Di sebenarnya selatnya Surabaya. kan? Iya, padahal dekat kan. Dekat banget itu. Karena nggak boleh. Karena apa ya? Katanya mereka masih mempercayai. Ada kerajaan-kerajaan gitu kan? Kalau nggak salah ya? Kayaknya deh, kayak masih mempercayai apa ya jatuhnya kalau kayak gitu ya? Mitos apa mistis apa ya? Pokoknya kayak gitulah. Kalau mereka nggak boleh kayak gitu, kalau nggak nanti budaya Jawa masuk ke budaya Bali terus mempengaruhi gitu. Oh. Takutnya seperti itu. Ini Malah menarik sekarang dipengaruhi oleh Bule ya. Rusia. Rusia. Jadi Sama kejeliat. nah ini menarik sih gua. Tadi kalau lu ngomong tentang mitos bla 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 bla. Ini kebetulan karena Ferry Irwandi udah ngebahas aja sih. Gue jadi tadi gue nonton konten terakhirnya dia yang tentang udahlah gua close nih untuk tentang apa? Perdukunan duniawi gitu, konten terakhirnya dia gitu. Gue respect banget sih sama dia, Fet. Dia bilang konten dia yang tentang apa? Semuanya yang tentang perdukunan sama klinik-klinik itu kan rame banget, viral banget. Tapi itu sebenarnya bukan konten core dia ya, serame itu gitu. Dan dia juga bilang, gue bukan nyari AdSense di sini. Dan dia terbuka semua dari episode pertama yang dia buat tentang perdukunan, semuanya sampai endingnya AdSense-nya tuh nggak diambil, AdSense-nya dikumpulin untuk biayain dua orang untuk dapat beasiswa. Jadi disuruh buat konten tentang kayak model kayak dia, doku vlog gitu. Dan yang menang dibiayain beasiswa dari AdSense-nya itu yang dia dapat. Oke. Jadi bener-bener ini, dan gue satu pas gue nonton di konten terakhirnya dia, gue belum nonton sampai habis by the way, tapi ada satu gue lupa namanya apa, Mystic Logical apa
logical mystic gitu. Gue lupa deh pokoknya. Logistik. Keren bro anjing. Kan lupa gue. Logika mistik aja. Jadinya punya kita. Logika mistik. Jadi di situ sih dia bilang, gue lupa di kontennya itu entah dia atau orang yang lain bilang adalah Indonesia itu sebenarnya orangnya itu punya kepintaran yang sama dengan orang-orang Eropa pemana gitu. Lupa lah orang-orang game. Kita punya sama, tapi ada satu yang ngebatasin kita. Wah. Yaitu itu logika mistik itu. Oh. Kita percaya dengan hal-hal mistis, hal-hal yang tidak ada. Maksudnya bukan tidak ada ya, hal-hal yang kita percaya, yang kita tidak terlihat dan lain sebagainya, tapi kita percaya. Terkadang itu yang ngebuat perkembangan kita tuh terhambat gitu. Agama berarti. Enggak, bukan agama. Kayak misalnya kayak agama. Iya. Mitos dukun gitu. Kayak Kalau gitu-gitu. orang ada sakit malah ke dukun. Nah, kayak gitu. Kalau si Feriwan itu intinya kayak gini, misalnya kayak oke, lu sakit ke dokter A. Dokter A menyerah, lu ke dokter B, lu ke dokter C, terus begitu medis. Karena belum, maksudnya kan setiap dokter pasti punya analisa atau mungkin ada beberapa yang misalnya belum bisa nanganin dan lain sebagainya gitu. Terus ke situ, bukan lari ke hal mistis gitu atau perdukunan gitu. Ada satu konten yang menarik banget yang menang tuh, dia bilang kalau nggak salah gini, dia buat komedi sketsa gitu lah, salah satu komedi sketsa kayak apa namanya, Mbah kan dia dukun gitu. Kenapa Mbah jadi dukun gitu? Kalau Mbah bisa buat orang lain kaya, kenapa Mbah nggak bikin Mbah diri sendiri kaya gitu? Terus Di sketsa itu bilang nggak bisa, kalau kayak gini tuh nggak bisa untuk memperkaya diri sendiri. Oh, dibalikin lagi di sketsanya itu dibilang, oh kalau gitu Mbah ke dukun lain untuk bikin Mbah kaya. Nanti pas Mbah udah kaya, Mbah gantian bikin kaya dukun lain juga gitu. Di bener-bener digituin terus. Kayak maksud gua, anjir gila tuh lu kayaknya kalau ngikutin journey-nya si Ferry Irwandi mantap juga sih tentang si doku vlog tentang itu. Iya. Ya, tapi gue udah nggak percaya sih, jadi nggak perlu diyakini untuk nggak percaya lagi. Iya, tapi gue di situ gue lebih ke ini sih, lebih ke Ferry Irwandi tuh bukan tentang dia ngebantah, bukan menyudutkan orang atau bikin lu salah dan sebagainya, tapi kayak dia selalu by data yang kayak, oh ini loh sebenarnya lu terhambat sama hal-hal seperti ini, kenapa kayak gini. Jadi kayak ada dampak, ada yang lu buat, ada dampaknya tuh gini gitu. Dan kalau ini berlanjut tuh atau gimana dan lain sebagainya gitu. Mantap sih, mantap gitu. Gue lupa namanya tuh, mistik, logika mistik apa mistik logistik ya? Mantap ya kita aja jadi segmen logistik ya. Yo, bro. Logika mistik. Tapi itu Dukun. Aduh. gitu bro. Telah kita coba bahas lagi lah tentang ini. Tapi apa lagi nih? Berarti sudah ya. Untuk 2 skrip dari Rizal dan juga Pumbah. Terima kasih banyak gitu. Jadi buat kalian yang memang pengen ngirim skrip. Oh ini bro, Apa nih? Sundaland anjir. Iya Sundaland. Konspirasi yang menyatukan yang Indo, nyatu ya Sumatera, Kalimantan sama Singapura. Oh. Terus tenggelam tengahnya. Jadi sisa gitu. Oh Sundaland ini namanya. Sundaland cuy. Mantap. Mantap nih buat next nih. next. Atlantis bro, Sundaland Atlantis. Jujur kalau segede ini mantap juga nih bro. Iya, tapi tahun berapa ya situ? Ay, Iya. keren banget. Tuh. Masih daratan Indonesia semua. Gila anjir, gila gede banget sih kalau sana itu. Nyatu ya kita sama ASEAN ya. Sama Asia iya. Gila kalau sampai sekarang kayak gini naik kereta nih. Iya. Ke Cina. Kereta cepat. Kayak cepat udah nyampe itu. Mantap sih. Ya pokoknya nanti kita bahas lah untuk Atlantis Sundaland. Oke lah, thank you banget buat semuanya yang udah dengerin sampai sekarang. Nanti kita next episode akan bahas apa? Blue Beam. Seru Oke. sih. Seru. Ternyata nggak cuma tentang agama ya, New World Order aja. Yoi bro, mantep bro. Gue juga udah mau kelar sih gue risetnya. Tapi ya kita ntar biar lebih detail lagi. Oke lah, segitu aja dari Opini Tengah Malam teman-teman semua. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.